Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gas LPG subsidi berukuran 3 kg di Deli Serdang kini menjadi langka. Desa wisata Hariara Pohan di Kabupaten Samosir, desa dengan potensi alam indah dan kental akan budaya Batak. Restoran Tip Top, restoran legendaris Kota Medan berdiri sejak tahun 1934, masih mempertahankan menu masakan lama dan arsitektur kolonial Belanda. Gas LPG subsidi berukuran 3 kg di Deli Serdang langka. Pasokan tabung gas baru masuk ke pangkalan setelah hampir 2 pekan kosong. Hal itu menyebabkan naiknya harga jual dari ketetapan harga pemerintah yang dibanderol Rp16.000. Warga Desa Dalu 10A Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang kini sedang resah. Pasalnya tabung gas LPG berukuran 3 kg sedang langka di pasaran. Pasokan tabung gas baru masuk ke pangkalan setelah hampir 2 pekan kosong. Kelangkaan gas LPG subsidi ukuran 3 kg sudah dirasakan warga sejak sebulan terakhir. Harga jual gas LPG pun melebihi ketetapan harga pemerintah, yaitu Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung. Harga jual di pasaran dinilai mahal karena pemerintah menetapkan harga jual gas LPG per tabungnya hanya Rp16.000. Harapan saya sebagai masyarakat, supaya pemerintah itu gimana mengatasi kesulitan masyarakat ini. Nah, harga berapa aja sih Pak yang dijual di sini biasanya? Ya awal-awalnya memang 16 ya kan, ya terakhir ini 17. Sempat ada diketahui ada yang harga sampai 20-an itu gimana Pak? Belum ada. Kalau 18 ada. 18 ada ya. Untuk di sini Pak? Di sini terakhir ya 17. 17.000 ya. Iya. Diharapkan pemerintah dapat mengatasi kelangkaan gas LPG dan menertibkan perdagangan yang menjual gas LPG di atas harga eceran tertinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Untuk pertama kalinya Danau Toba Sumatera Utara akan dilengkapi wisata kapal pinisi. Rencananya mulai beroperasi pada Agustus 2023. Kapal ini dibuat menggunakan bahan baku kayu jati, dikerjakan selama 15 bulan, dan di kapal pinisi wisatawan dapat bermalam mengelilingi Danau Toba dengan sejumlah fasilitas yang tersedia. Ada pemandangan berbeda di dermaga ruang terbuka Parapat, Kabupaten Simalungun. Sebuah kapal yang diberi nama Pinisi Kenzo untuk pertama kalinya dihadirkan di Danau Toba. Saat masuk ke dalam kapal Pinisi, wisatawan dapat melihat gorga, seni ukir atau seni pahat Batak Toba, serta sejumlah ornamen yang melambangkan 8 kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Kapal ini dibuat menggunakan bahan baku kayu jati, dikerjakan selama 15 bulan, dan kapal pinisi memiliki lebar 5 meter dan panjang 21 meter. Pinisi Kenzo dapat memuat 11 orang, memiliki 4 kamar cabin, 7 kru kapal termasuk koki yang akan memasak hidangan khas Sumatera Utara. Menparekraf Sandiaga Uno meninjau langsung kapal pinisi. Ia menyebut wisata kapal pinisi harus mengutamakan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Tapi ini yang pertama di Danau Toba. Saya ucapkan apresiasi karena ini memakan waktu hampir 15 bulan dari September 2021 sampai Desember 2022 dan rencananya akan beroperasi mulai bulan Agustus 2023 ini. Saya harapkan pinisi ini walaupun dibangun dengan penuh kearifan lokal karena ada gorga dan juga ada beberapa ornamen yang melambangkan 8 kabupaten kota, tapi juga kita pastikan keselamatannya menjadi utama. Di kapal pinisi, wisatawan dapat bermalam, mengelilingi Danau Toba dengan sejumlah fasilitas yang tersedia seperti canoeing, paddling, dan juga menembak ikan. Rencananya kapal pinisi akan beroperasi pada Agustus 2023.
Hadirnya kapal pinisi Kenzo diharapkan dapat mendukung target capaian kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 8,5 juta dapat tercapai. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, kali ini kami ajak Anda bernostalgia sejenak melihat sejarah kota Medan melalui salah satu restoran tertua yaitu Tip Top. Ya, restoran ini telah berdiri sejak tahun 1934 yang menjadi favorit sejak zaman kolonial Belanda. Bagaimana Tip Top bisa bertahan? Kita simak berikut liputannya. Berada di pinggir jalan Jenderal Ahmad Yani Kesawan Medan, bangunan ini memang menarik perhatian. Terlebih lagi, arsitekturnya masih belum banyak berubah. Padahal restoran ini telah berdiri sejak 1934. Jejak sejarah Tip Top tergambar jelas pada foto-foto lama dan barang-barang lama di sudut-sudut restoran ini. Saya duduk di tempat yang sudah berdiri sejak 1934. Bayangkan, 1934. Makanannya pun makanan khas dari Belanda zaman dulu. Tetapi saya pilihannya masih tetap tifumi goreng, kesukaan saya. Tapi ini ada salah satu yang khas, bitterballen. Menu-menu di restoran ini pun masih dipertahankan. Kuliner ala zaman kolonial. Seperti dijelaskan Dedi, pengurus restoran Tip Top. Oh, bistik Amerika. Bistik Amerika. Iya. Oke. Bitterballen. Bitterballen itu yang ini ya? Iya benar. Ini bitterballen. Ini dibuat dari apa, Pak? Daging sapi. Daging sapi? Iya, digoreng pakai tepung. Digoreng pakai tepung. Daging tepung. Berarti isinya daging sapi ya? Daging sapi. Saya coba dulu bitterballen. Bitterballen. Rasanya itu empuk di dalam ya. Pas kita gigit langsung kerasa daging sapinya khas. Juga saya ingat dari dulu terkenal dengan es krimnya. Saya tadi sudah saya jelaskan menikmati es krim Java Chip. Ini sudah, ini berdiri, ini sudah agak cair tinggal ini. Dibikin dari bagaimana yang khas ini Pak Dedi? Sampai sekalian makan ya, nggak apa Pak Dedi ya? Oh, ini dibuatnya dari dulu sampai sekarang dipertahankan. Itu kan pakai susu murni. Ya, sama Susu ada murni ya? ada ramnya, rasanya aroma ram. Susu murni pantasan rasanya feels good, surga. Selain mempertahankan menu kuliner yang lama, cara masaknya pun masih dipertahankan dengan menggunakan kayu bakar. Karena kita menjaga Tip Top ini tradisional juga, duduk pakai kayu sampai sekarang kita pertahankan. Karena beda rasanya Pak ya? Kalau aroma kayu lebih enak daripada gas. Aroma kayunya ya. Benar, Pak. Kayunya juga khas kah? Ya, kayu khas. Kayu khas dari mana Pak Dedi? Dari ladang sendiri di Talun Tenas. Oh, jadi kayunya pun dari kebun sendiri, ladang sendiri. Iya, Pak. Wow. Mempertahankan tradisi dan sejarah. Inilah tampaknya ingin dipertahankan manajemen Tip Top hingga saat ini. Oh iya, ini bangunan juga Pak. Bangunan ya. Bangunannya bangunannya juga bentuk kelasnya tetap dipertahankan sesuai dengan namanya, dan juga walaupun udah modern sekarang tetap Tip Top bertahan dengan ciri khas bentuk bangunannya gitu Pak. Wow, mantap. 1934 hingga 2023 saat ini. Wow, tidak terbayangkan bagaimana Pak Dedi dan teman-teman menjaga tradisi, bisa dikatakan tradisi Kota Medan. Benar, ya, kebanggaan Kota Medan. Kota Medan. Henry Sianipar dan Daniel Stanggang melaporkan dari Kota Medan. Tak selamanya kertas koran bekas dijadikan pembungkus makanan atau menjadi sampah yang tidak berguna. Di Kota Medan, koran bekas disulap menjadi boneka tradisional dengan berpakaian adat yang mempunyai nilai jual. Kegiatan kreatif ini pun menghasilkan pundi-pundi rupiah yang luar biasa. Mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, seorang perajin di Kelurahan Glugur Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, melihat peluang kertas koran bekas yang disulap menjadi boneka dengan menggunakan pakaian adat.
Faisal Walad, orang mengenalnya. Pria yang memulai usaha sejak 5 tahun belakangan memanfaatkan limbah kertas koran bekas sebagai bahan utama membuat boneka. Potongan kertas koran bekas ini dirangkai menggunakan kayu lidi dan lem yang dibentuk seperti manusia dengan menggunakan pakaian adat tertentu. Proses pengerjaan berlanjut ke tahap pengecatan boneka yang diwarnai dengan menggunakan cat serta kuas khusus sehingga meniru bentuk motif pakaian adat yang diinginkan seperti Melayu, Mandailing, Batak, Toba, Simalungun, Karo, dan Jawa. Setelah seluruh proses pengecatan selesai, lalu dimasukkan ke dalam kotak kaca yang didesain khusus, sehingga semakin menambah minat orang untuk membelinya. Untuk sepasang boneka tradisional dijual dengan harga Rp300 sampai Rp400.000 sesuai besar kecilnya ukuran boneka. Kita buat pemanfaatan limbah koran bekas menjadi sebuah kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Inspirasi ini saya dapat awalnya karena saya memberikan pelatihan untuk anak saya kerajinan daur ulang. Itu sekitar 2 tahun yang lalu kita panggil guru untuk kerajinan pembuatan limbah koran. Dari situ saya terinspirasi. Bisa nggak limbah koran ini kita manfaatkan menjadi sebuah karya seni sekalian juga menjadi sumber pendapatan saya. Produk kreatif ini telah mendapat sejumlah pengakuan dari lembaga terkait sebagai salah satu produk UMKM yang bernilai tinggi serta ramah lingkungan. Produknya pun dipamerkan ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia hingga ke Pulau Bali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Wah, luar biasa kreatif sekali ya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.